Apa udah berubah berapa kali nih, Pak? 3 kali, Pak. Wih, 3 kali tepuk tangan. Sampai 3 juta. 2,5 juta sampai 3 juta. Karena saya tahu ini pakai gas apa, saudara-saudara. Tempat-tempat ibadah itu saya kasih harga khusus, Pak. Sampai dengan 50%. Wih, 50%. Jadi khusus untuk majelis. Nanti kalau saya ngaku-ngaku Ustadz bisa di 50%. pertanggungjawabannya sama yang... Oh iya, siap. Saya sekarang manusia itu udah gak takut kayak gitu. Oh, gitu ya. Nah, yang paling sering rewel apa, Pak? Washer atau dryer, Pak? Yang rewel. Washer. Washer itu rewelnya apa biasanya? Halo Laundry Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Kita lagi ada di Riau. Dan hari ini kita masih ada di Pekanbaru, di Jalan Durian kalau nggak salah. Buat teman-teman cek Google Maps-nya, Neo Laundry di Pekanbaru Riau. Dan hari ini kita di tempat salah satu kliennya Apik Management. Dan ternyata Neo Laundry ini juga keren banget. Nanti kita akan ngobrol dengan ownernya yang sangat luar biasa, humble. Dan dia sekarang menjadi salah satu outlet laundry yang paling terkenal di Riau. Karena kalau di Google Map cari aja Laundry Express, Laundry Kiloan, Laundry, nongol terus peringkat 1. Sekeren apa beliau membangun laundrynya? Kita masuk ke dalam. Sip! Siap, selamat siang. Yes. Ke Neo Laundry. Terima kasih. Luar biasa. Kunjungan kehormatan datang. Luar biasa teman-teman, kita sudah masuk ke Neo Laundry gitu ya, Pak? Iya. Siap, dan ini udah ada ownernya di depan kita. Iya. Karena sudah disambut, mungkin bisa langsung kenalan dulu aja, Pak. Boleh, Pak? Iya. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya Benny, Owner dari Neo Laundry Express Pekanbaru. Siap, oke. Kita geser ke sini. Biar kelihatan mesin-mesinnya, Pak. Iya. Nah, backgroundnya biar mesin, Oke. Bapak bisa ke sini. Siap, Di sini siap, nggak apa-apa, Pak. siap, Nah, siap. sip. Jadi teman-teman, ini adalah Pak Benny, owner dari Neo Laundry. Dan warnanya kuning-kuning. Biru, luar biasa. Nah, ini Pak, karena Bapak tadi udah kenalan, Pak. Boleh tahu, Pak, apakah memang Bapak backgroundnya seorang pebisnis? Atau sebelumnya itu adalah pekerja atau seperti apa? Boleh kenalan dulu lebih dalam lagi, Pak. Oke, Backgroundnya, terima Pak. kasih, Pak Apik. Baik. Saya sebenarnya udah pindah beberapa tempat kerja. Yes. Saya pegawai. Sebelumnya pernah di oil company, Oil kemudian company. saya pernah di perbankan. Yep. Nah, setelah saya lihat, sepertinya memang laundry yang lebih meyakinkan, Pak. Wih, masuk, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena ternyata bisa juga untuk kebutuhan keluarga saya. Wih, kebutuhan keluarga lebih kali ya, Pak. Dari kita sudah ketemu Pak Benny, tadi udah bercerita bahwa membangun bisnis laundry ternyata hasilnya luar biasa untuk kehidupan sehari-hari dan pastinya untuk hal yang lainnya dong, bukan sehari-hari doang dong. Iya. Nah, sampai beliau bisa resign dan full di bisnis berarti, Pak. Tapi gimana, Pak? Pada waktu bangun laundry, Neo Laundry itu dibangun sejak kapan? Neo Laundry saya bangun itu tahun 2023, Pak. 2023, Ya. tanggal berapa openingnya? Saya buka itu 21 Juli. Namun sebelumnya saya sudah WA nih sama Pak Apik. Hanya zaman dulu, kalau Pak Apik ini agak susah nih menjawab. Pak. Iya. Sekarang lebih susah. Sekarang malah lebih cepat. Ya, lebih cepat ya, Pak. Lebih cepat. Karena Nah, ternyata di WA. mungkin karena tim after sales-nya juga jalan. Saya bersyukur dengan adanya Apik Manajemen ini sangat terbantu sekali saya. Februari datang, tidak jumpa sama Pak Apik, hanya Oh, nggak jumpa ketemu Pak ya? Taufik. Pak Pak Taufik. Oh, ke kantor ya, Pak? Ke Jakarta ya Saya ke dulu? Kebagusan. Oh, Kebagusan. Kantor masih di Kebagusan 2023. Oke. Di Februari saya datang, kemudian tim datang, follow up, dan Juli, tanggal 21 Juli 2023, laundry saya diresmikan. Nah, ini menurut Bapak, apa sih yang menjadi kendala atau mungkin plus minusnya membangun bisnis laundry ini menurut Bapak selama ini gimana? Mungkin yang pertama sekali karyawan, Pak. Oh, karyawan. Oke. Jadi, karyawan saya yang pertama kali buka sampai saat ini udah berkali-kali ganti.
Sudah Oke, berkali-kali diganti. Nah itu mungkin kedua, mungkin kendala saya di permesinan. Oke, mesin kenapa Pak? Jadi permesinan kadang ada kendala, mesin-mesin saya digaransi. Hanya setelah habis garansi, memang jujur agak kesulitan dari pihak pengada mesin. Itu aja, Pak. Oke, berarti ada kendala kemarin pas telepon ke Samsungnya atau ke LG-nya. Kalau LG mungkin lebih cepat ya Pak? Cepat. Oke, kalau Samsung infonya memang kadang spare part dan sebagainya. Tapi emang namanya semua mesin sebenarnya hampir mirip Pak. Ya. Jadi kalau spare partnya lagi ada, emang tiba-tiba cepat Pak. Tapi kalau mesinnya tiba-tiba spare partnya susah, Ya. nggak tentang Samsung, nggak tentang LG, sama aja sebenarnya. Tapi memang harus sering di-maintain aja dan cara pemakaiannya lebih baik sih. Intinya seperti itu ya. Kita sekilas ngelihat dulu mesinnya. Ini pakai 4 washer, 4 mesin cuci, WF21, Samsung WF21 yang sekarang sudah discontinue Pak. Sudah nggak ada ini Pak. Oh, nggak ada lagi. Oh, baru tahu Bapak ya. Saya kasih tahu di sini, kaget loh Bapaknya. WF21 udah nggak ada, ini canggih banget karena ada pompa deterjennya kan di sini, dosing pumpnya keren. Tapi udah nggak ada Pak. Cost-nya terlalu tinggi lah ini seperti itu. Tapi terlalu canggih untuk laundry Pak. Ini memang biasanya dipakai untuk rumah-rumahan. Tapi ini kan kemarin tergaransi karena membelinya melalui kita. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya, Samsung nggak digaransi, WF16, WF21. Nggak digaransi karena teman-teman langsung teleponnya ke Samsung. Tapi kalau teleponnya ke dealer mesinnya, atau penjual mesinnya, itu masih tergaransi teman-teman. LG Giant Max komersial, ini pakai 4 stack. Dan ini aman Pak? Aman. Komersial ya Pak? Komersial. Andalan ya Pak? Iya, keren. Iya, keren. Nah, yang paling sering rewel apa Pak? Washer atau dryer Pak? Yang rewel. Washer. Washer itu rewelnya apa biasanya? Sering apa Pak? Cek water sample. Oh, karena mungkin kekecilan atau mungkin iya. airnya agak kotor, jadi ada filter ya yang perlu dicek ya. Memang agak sensitif Samsung, terkenal sensitif. Jadi memang harus sering dicek filternya, water inlet yang di belakangnya itu sering dicek. Cucian membludak, banyak cuciannya. Ini ada tulisan, data mencuci dan ngeringin, ada semua datanya. Nah ini dicatat, nyuci siapa, ngeringin siapa. Nanti kita kasih tips di sini ya, kayak tips saya kemarin. Nanti tempel di sini Pak, nama siapa ganti gas, coret. Nama siapa saya ganti gas. Jadi setiap dryer ini seharusnya ada kartu proses. Jadi kalau ada pakaian baju ketuker itu langsung ketahuan. Itu ketukernya sebelumnya atau setelahnya. Kalau ada urutan nama di sini setiap mesin. Karena biasanya kan ada ketinggalan kaos kaki atau apa yang kecil-kecil. Nah itu lebih enak kalau di sini ada kartu proses. Di sebelah sini ada tempat untuk penerimaan, packing cucian ada di sini. Terus gini price listnya teman-teman bisa dilihat di sini ada price list, syarat dan ketentuan. Wah ini dari Apik Manajemen nih semuanya nih masih. Iya betul. Masih belum berubah ini. Harganya berapa Pak? Dulu Masih. Udah berubah berapa kali nih Pak? 3 kali Pak. Wih 3 kali tepuk tangan. Keren, kayak Resik Wangi Laundry, luar biasa. Terus kalau yang harga yang 3 hari ada Pak? 3 hari naik harga Pak? Sama Pak, dari 3 Sama? kali. Ya. Dari 7.000, 8.000 jadi 9.000. 2 kali ya, berarti ke 8.000 dan ke 9.000. Iya. Jadi ada 3 harga ya, Harga. naik harganya 2 kali. 2 kali naik. Keren. Terus ini areanya luas sekali teman-teman, mejanya. Jadi udah harusnya seperti ini, kalau meja kasir, penerimaan, cucian satuan dan sebagainya enak kalau seperti ini. Lampunya terang, lampunya banyak sekali. Ada AC 2. Rata-rata cucian per hari berapa Pak di sini Pak? Total kiloan rata-rata sekitar 150 sampai 180-an 150 kilo sampai 180 kilo per hari. per hari. Kalau weekend juga segitu, berarti 180 Kemarin 220. Weekend 220 kilo per hari. Oke, mesinnya kayaknya nggak cukup Pak. Iya bener nggak Pak? Iya, senyum-senyum ini pegawainya Pak. Kalau nggak gitu pasti ngantri panjang Pak. Iya kan? Betul. Paling yang dikalahin nanti yang 3 hari ya Pak. Tapi saya perlu menyampaikan, termasuk ke teman-teman, jangan sampai kita terjebak dengan cucian atau layanan yang 3 hari. Kenapa? Karena sebenarnya layanan 3 hari itu secara laundry harusnya nggak ada. Itu cuman decoy, cuman untuk mengelabui saja. Seharusnya nggak ada itu 3 hari itu.
Jadi semua layanan harusnya 1 hari. Toh kita gaji pegawai kan 1 hari untuk hari itu, bukan untuk besoknya atau lusanya. Jadi yang perlu dipastikan adalah harusnya layanan 1 hari, ekspres itu yang diutamakan. Tapi karena sering overload, akhirnya banyak pelanggan yang 1 hari sama ekspres ditolakin. Gitu kan? Padahal ekspres dan 1 hari itu profitnya gede, Pak. Nah ini yang perlu diubah cara berpikirnya. Makanya utamakan ekspres sama 1 hari. Kalau memang sudah mulai overload, mulai dipikirkan, apakah perlu kita tambah mesinnya? Apakah mesin cucinya, mesin pengeringnya? Bisa jadi yang ngantri panjang biasanya mesin pengering. Mending tambah dulu mesin pengeringnya. Misalnya kayak gitu. Jadi bisa mengatasin konsep-konsep di mana biar dia nggak terlalu lama ngantrinya, Pak. Dan Bapak bisa melayani ekspres yang cuannya lebih gede tadi. Itu apalagi udah naik jadi 11.000. Keren, berani banget sih. Dengan omset tadi yang sekitar 150 kilo, 180 kilo, terus satuannya berapa banyak Pak rata-rata? Satuan rata-rata 15 sampai 25. 15 sampai 25 pieces per hari. Nah itu listrik lah Pak. Biaya untuk listrik rata-rata berapa selama ini? Saya rata-rata 2 juta sampai 2 juta setengah. 2 juta sampai 2 juta setengah. Kayaknya yang bikin mahal apa teman-teman? AC-nya ada 2. Dan panas masih ini. Masih panas. Nah, dengan AC-nya 2 ini lumayan. Setahu saya dengan 4 stek atau 5 stek, itu mentok-mentok 1,5 Pak. Mentok-mentok 1,5. Tapi nanti kita lihat ke belakang ya. Karena kan di sini dipakai untuk mesh juga. Kecuali kalau nggak ada mesh mungkin bisa saving. Angkanya 1,5 dan sebagainya. Tapi karena ini dipakai untuk mesh, ya masih berhemat juga karena mesh kan dipakai untuk ini dan Bapak nggak perlu sewa kos-kosan di luar lagi kan. Kalau gas berapa Pak? Gas. Pengeluaran untuk gas berapa biasanya? Gas lebih kurang 2 juta setengah sampai 3 Oh ya? juta. Nggak banyak ya? 2 juta setengah sampai 3 juta. 2 juta setengah sampai 3 juta. Karena saya tahu ini pakai gas apa saudara-saudara. Kita masuk ke ruang setrika dan packing. Weh, selamat datang di tempat setrika saya. Itu nggak usah di-shoot. Yang penting di-shoot sini aja. Oke, ini tukang setrikanya ada 2 ya Pak? 2 Pak. Cuman 2 aja? Sebenarnya 1. Jadi ini Oh 1? hanya Ada tim bala bantuan? bala bantuan. Bala bantuan. Kalau lagi Oh lagi rame? Oke, kalau lagi rame. Bisa sendiri? Wih, keren. Dengan Mbak siapa Mbak? Ocha. Mbak Ocha. Udah berapa lama di sini nyetrika? Udah mau setahun. Udah mau setahun. Udah nggak berasa ya? Enggak kerasa. Iya. Dulunya pernah kerja di mana Mbak? Udah lama juga dia di. Oh pernah di laundry juga. Oke. Terus kenapa pindah sini? Nah, kan bingung kan jawabnya? Di kamera lagi. Iya. Ini langsung yang nonton adalah juragannya yang sebelumnya. Itu hanya pegawai saya itu yang dulu. Biasanya paling banyak bisa dapat berapa banyak Mbak? Berapa kilo Mbak? Pernah ngitung Mbak? Gitu. Ditulis gitu. Kadang-kadang sampai 149. Itu 149 kilo. tergantung kiloan. Tergantung kiloannya. Dari jam berapa sampai jam berapa itu bisa 149 kilo? Dari jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 6 sore? Tergantung kiloan 12. banyak. Lewat dari jam 5. 9 jam loh ya. 9 jam, oh ya 10 jam. Itu kami kan pandai-pandai kami aja ya Pak. Pandai-pandainya, memang pandai Mbak. Keren Mbak Ocha ini, keren. 149 kilo, sukses terus, sukses terus. Yang ini Mbak siapa? Mbak Mila, ini juga baru, tim bantuan. Tim bantuan. Kalau nggak bantu di mana Mbak? Nyetrika, berapa banyak biasanya dapat setrika? Bantu aja. Oh bantu aja, ya sudah nggak apa-apa. Bantu aja tapi 100 kilo nggak apa-apa. Keren. Oke, kita ke belakang Pak, ngeliat-liat sekilas biar kita muter-muter gitu. Teman-teman di sini ada packing, ini tinggal di packing, jadi udah ditumpuk di sini. Nah ini satuannya ya Pak? Satuan. Satuannya banyak sekali di sini. Per hari bisa 15 sampai 25. Ini mumpung belum banyak, mungkin masih ada yang disetrika dan sebagainya. Jadi ada program apa Pak biasanya kalau di tempat ibadah itu? Di gereja kah atau di masjid atau vihara dan sebagainya? Saya datangi beberapa tempat ibadah. Jadi khusus untuk pelayan-pelayan atau tempat-tempat ibadah itu saya kasih harga khusus Pak. Sampai dengan 50%. Wih. 50%. Jadi khusus untuk keren. Majelis, kemudian terus di ustadz-ustadz gitu. Jadi kita kasih
Bahkan teman-teman ini juga yang tinggal di tempat-tempat dia, silakan bawa majelis-majelis atau ustadz yang ada itu, kita kasih diskon sampai dengan 50%. Wih, keren. Biasa. Nanti kalau saya ngaku-ngaku ustadz, bisa di 50%. Pertanyaan jawabannya sama yang... Oh iya, siap. Saya sekarang manusia itu udah gak takut kayak gitu. Oh gitu ya. Keren teman-teman, jadi beliau punya program kalau untuk pelayan-pelayan di gereja, di masjid, ustadz, majelis, pendeta, kiai, dapat fasilitas diskon up to 50% ya? Atau 50% langsung Pak? 50%. Langsung diskon 50%. Jadi Neo Laundry terkenal untuk itu. Makanya beliau ya berkatnya luar biasa ya, karena memang membantu teman-teman yang jiwa sosial juga, pelayanan juga, entah itu di tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, dan sebagainya yang beliau bantu juga. Silahkan datang ke sini gitu loh. Ya. Kalau memang nggak dikasih diskon, cari aja Pak Benny gitu ya. Siap, Pak. Tahu kan ini? Dan di sini masih luas teman-teman. Nah ini masih bisa untuk main peta umpet, kita main gulung-gulung, apa gulung-gulung itu. Nah, ada jemuran untuk bed cover. Iya. Kalau memang mau nyuci karpet pun sebenarnya masih muat nih Pak, gede nih Pak. Nyuci karpet juga masih bisa, sofa dan sebagainya. Keren sih. Ini karena rumah teman-teman, dan ini tembus ya. Coba kita tembus ini. Jadi kalau kita ini jemuran, jemurannya banyak, terus ini ada tabung-tabung banyak. Nah, ini mesh ya Pak? Iya. Dipakai mesh. Nah ini tempat untuk chemical ada di sini. Nah ini berkah deterjen. Sponsor kita ini. Ini nggak apa-apa Pak, lewat sini Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Wih keren teman-teman, diikutin terus ya. Nah ini sampai tembus lagi di sini. Nah ini satuannya masih banyak ini di sini. Betul, Pak. Terus ini ngantri untuk disetrika Pak. Setrika Pak. Jadi Ngantri setrika sepanjang ini ya. 20-an keranjang ngantri, 20 keranjang ngantri. Oke, kita ke depan lagi. ayo. Biar adem, Pak. Iya betul. Nah, teman-teman, tadi kita sudah keliling-keliling. Dan tadi banyak insight dari beliau bagaimana membangun bisnis ini. Antara mencari profit dan cari keberkahan, berkat Tuhan itu kayaknya imbang. Dari hasil bisnis laundry ini, akhirnya hasilnya apa aja, Pak? Bersyukur dengan usaha ini, jadi keluarga saya bisa terpenuhi. Anak saya sekarang ada satu yang pertama sudah tamat, sudah bekerja. Kemudian yang kedua sedang kuliah. Yang ketiga nih sedang persiapan untuk masuk kampus. Jadi besar dari usaha laundry ini bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Keren. Kalau istri kerja, Pak? Istri tidak kerja, Pak. Tidak kerja. Jadi full bisnis ini aja. Iya. Usahanya luar biasa. Dan ini menginspirasi, moga-moga yang nonton dapat banyak inspirasi bahwa orang yang nggak pernah berbisnis pun, nggak tahu laundry pun, ternyata bisa menjalankan seperti ini. Tapi balik lagi ke teman-teman, apakah bisa mencontoh seperti Pak Benny full ya? Karena Pak Benny mungkin kan bisa mengatur keuangan, karena background beliau juga accounting, ngatur keuangan ya Pak. Itu penting ya Pak? Perlu, Pak. Perlu ya Pak? Kalau dipakai terus gimana Pak uangnya? Habis ya Pak? Nah, ada tips nggak Pak? Pada waktu Bapak dapat omset, terus dapat keuntungan, nah ada tips nggak buat teman-teman? Bagaimana cara mengelola keuangan di dalam laundry seperti ini Pak? Terima kasih. Saya sangat bersyukur dengan adanya fasilitas kris, Oh, kris ini. siap. Jadi Oke. itu masuk ke rekening. Silakan di-scan teman-teman yang nonton. Saya melihat pegawai saya misalnya mau gajian, saya nunda pembelian untuk apa saja dulu, tunda. Ini yang penting pegawai dulu. Pegawai dulu, kemudian mesin dulu. Jadi saya mencoba menahan keinginan-keinginan pribadi. Yang penting usaha jalan, pegawai bisa terbiayai semua dan kebutuhan keluarga. Nah, mengenai tips keuangan, saya pikir ya sebagai owner, kalaupun ada kepentingan, lebih diutamakan kepentingan usaha dan keluarga. Itu aja, Pak. Mantap, mantap. Kalau boleh tahu Pak, Bapak ini digaji berapa di laundry ini? Iya dong, owner harus tahu nih, digaji berapa nih ownernya? Saya Berapa? digaji 2,5 juta. Oh iya bener Pak? 2,5 juta. Ih, keren. 2,5 juta, Pak. Jadi saya ngambil, dan ini semuanya juga kadang-kadang ya untuk teman-teman juga, kadang Oke. untuk ini, jadi untuk Makan-makan. ya, makan. Itu teman-teman, jadi saya pun sudah mulai tertib untuk digaji.
seperti Bapak Benny ini, meskipun kita usaha, kita di laundry ini, kita sebagai owner, tugas kita apa sih sebenarnya? Nah, job desk kita lah, inilah yang dikonversi menjadi salary tadi, gaji. Jadi kalau memang suatu saat teman-teman mau ngambil keuntungan atau dividen, yang biasanya istilahnya dividen, ya nanti entah 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian. Yang penting kebutuhan untuk bisnisnya, usahanya dulu yang utama. Kalau emang butuh mesin, ya kayaknya dialokasikan untuk mesin dulu. Karena dengan adanya mesin nambah, akhirnya kapasitasnya naik kan, pelanggannya juga semakin naik. Harapan kita juga semakin cepat pelayanannya. Terus yang kedua adalah kita harus bisa mengetahui tim-tim ini produktivitasnya seperti apa. Kalau emang ada kenaikan ya berarti ada reward bagi mereka. Jadi reward and punishment, saya menyebutnya reward and konsekuensi, bukan reward and punishment, tapi reward and konsekuensi. Jadi konsekuensinya apa kalau mereka nggak tercapai achievement-nya, nggak tercapai targetnya, nggak tercapai produktivitasnya. Tapi kalau tercapai akan seperti apa? Nah itu biar sama-sama nyaman. Ini juga tips untuk teman-teman yang biasanya karyawannya sering keluar masuk. Karena biasanya nggak clear, nggak jelas. Untuk benefit yang mereka dapatkan apa, kalau mereka disiplin seperti apa, temennya banyak yang nggak disiplin aja nggak pernah dapat konsekuensi, sedangkan yang disiplin nggak dapat reward. Nah itu teman-teman coba mulai evaluasi, termasuk poin-poin apa yang memang menunjang kinerja teman-teman bisa semakin tinggi lagi. Saya mau tanya dulu nih, kenapa sih milih Apik Manajemen, Pak? Tadi saya lupa nanya, Pak. Iya, Apik Manajemen ini kalau saya lihat sebenarnya sekarang mulai saya berpikir, ini 4M, Pak. Mahal membeli, menang memakai. Asik. Jadi kalau saya lihat mungkin di tempat-tempat lain, mungkin bahkan yang di lokal sendiri di Pekanbaru, banyak yang jauh lebih murah. Terjangkau. Jadi keuntungan yang saya bilang sampaikan, karena kita bukan membeli mesin, tapi kita membeli bisnis. Jadi saya berpikir kalau saya hanya membeli mesin, mungkin bisa di Pekanbaru. Yes. Tapi kalau membeli bisnis, saya perlu mentor yang berkesinambungan. Dan sampai saat ini saya tidak dilepas sama pihak Apik Manajemen, karena saya dibikinkan WA Group terus, dan saya selalu di follow up sama tim after sales. Nah, kedua, kenapa saya bilang menang memakai, mesin yang dari Apik Manajemen garansi. Dan kalau saya hitung-hitung, kerusakan yang diperbaiki mungkin jauh lebih besar daripada kenaikan harga yang di mesin ini sendiri. Dengan jalan hampir 2 tahun aja, saya melihat bisnis saya ini menurut saya sudah growth lah. Terima kasih Pak Benny sudah memilih kami di Apik Manajemen. Jadi seperti disampaikan Pak Benny tadi bahwa membeli paket di Apik Manajemen sama dengan membeli bisnis. Ya bisa dibilang iya. Mengawali bisnis apapun, kalau mulai dari nol, kita perlu trial error pasti lebih mahal lagi. Mahal biaya waktu untuk trial error, belum lagi minus nanti. Belum lagi hal mana lagi yang memang mau dites, dicoba. Nah dengan adanya Apik Manajemen, Bapak Ibu nggak perlu beli franchise. Kan nggak ada franchise fee, nggak ada royalty fee. Dan kami dampingi terus selama Bapak Neo Laundry atau Bapak Ibu yang buka laundry terus buka, ya silakan nanya. Gratis teman-teman. Nggak ada ngecas apapun. Nah ini kan sudah terakhir, kita sudah ngobrol-ngobrol, kita sudah keliling. Nah Bapak ada mau disampaikan lagi sebelum kita tutup Pak? Iya. Untuk teman-teman yang nonton, silakan. Kawan-kawan baik yang sudah menjalankan bisnis laundry ataupun yang baru mau mencoba bisnis laundry, saya pikir Apik Manajemen sesuatu yang tepat, bukan hanya kata-kata. Saya sudah merasakan hampir 2 tahun kalau target mesin saya dengan 4 stek ini sebenarnya sudah melebihi target kata Pak Apik. Jadi perlu tambah mesin, artinya yang ditetapkan di awal sudah melebihi. Terima kasih Pak Apik sudah di mentor kami. Ya teman-teman yang lain yang pengen berbisnis atau yang sudah berbisnis tapi mungkin belum masih banyak hal yang dipertimbangkan, ya nggak ada salahnya ke Apik Manajemen. Terima kasih selalu diangkat. Terima kasih, semoga teman-teman juga yang nonton semakin bersemangat dan segera membuat keputusan. Kalau mau bisnis laundry, tetap bisnis apapun ada resikonya. Teman-teman harus siap dengan segala keuntungan dan kerugian yang ada. Pak Benny contohnya tadi sudah bercerita bagaimana membangun bisnisnya dari awal hingga sekarang, dan beliau semakin bersemangat untuk membangun bisnis ini dan menjadi berkat bagi banyak orang, gitu ya Pak. Amin. Karena tadi sudah ngasih nilai 9, saya kasih buku sekarang. Nah, ini ada buku Fundamental Business Laundry, karena tadi udah nyebut-nyebut, saya kasih lagi.
Siap. Terima kasih Wis. Bapak Apik. Sukses terus. Amin, amin. Terima kasih, sukses Pak. Terima kasih Pak Benny atas waktunya. Semoga semakin sukses, semoga semakin banyak timnya, omsetnya semakin melesat, dan semua bisa sejahtera, sukses semua. Amin ya, tim-timnya sukses, pelanggannya juga sukses. Teman-teman yang nonton semakin sukses. Terima kasih, saya Apik Primadia undur diri. Saya Benny, Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Community. C, Pak. C. Community. C. Ya.